Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Desa Ditama dari Prodi Teknologi Rekayasa Bandar Udara Politeknik Penerbangan Palembang. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari membaca buku ilmu komputer yang sudah ditranslate. Generasi mahasiswa masa kini dijuluki sebagai generasi milenial. Tidak terkejut dengan pernyataan ini. Mereka tumbuh dengan komputer, ilmu komunikasi instan, dan hiburan elektronik. Mereka merangkul teknologi baru dan mengharapkannya melakukan hal-hal fantastis. Banyak orang di dunia kerja menolak perubahan yang dibutuhkan oleh teknologi. Mereka sering beralih ke karyawan termuda untuk mengambil alih masalah teknologi dan membuat pilihan yang akan memiliki konsekuensi penting. Perbedaan antar generasi ini menciptakan lingkungan yang bagus bagi siswa yang cerdas dan berdedikasi untuk memilih ilmu komputer atau bidang terkait. Industri komputer adalah salah satu segmen ekonomi kita yang tumbuh paling cepat dan berjanji untuk melihat pertumbuhan di masa depan. Seseorang yang merupakan bagian dari industri komputer dapat memilih dari berbagai bidang di mana banyak masalah yang menarik dan menantang perlu diselesaikan. Selain semua pekerjaan bisnis dan komunikasi yang mungkin pertama kali terlintas dalam pikiran, orang-orang dengan gelar di bidang ilmu komputer sedang mengerjakan masalah dari semua spektrum kehidupan. Beberapa dari masalah dunia kita yang paling menantang akan ditangani oleh tim profesional dari berbagai disiplin ilmu. Sifat seorang ilmuwan komputer, kepribadian dan karakter seseorang biasanya mempengaruhi bidang yang dia pilih untuk dipelajari dan pada akhirnya dia akan bekerja. Masuk akal jika orang yang menjadi mahasiswa ilmu komputer yang sukses akan memiliki banyak kesamaan. Yang terpenting, Anda harus menyukai tantangan dalam memecahkan masalah. Anda harus mencoba hal-hal yang berbeda dari solusi yang diterima. Selanjutnya, jurusan yang dapat dipilih. Pertama, ilmu komputer. Pekerjaan ilmuwan komputer yang dilatih untuk dilakukan dapat diatur menjadi 3 kategori. Yang pertama, merancang dan mengimplementasikan perangkat lunak yang berguna. Yang kedua, menemukan cara baru untuk menggunakan komputer. Dan yang ketiga, mengembangkan cara efektif untuk memecahkan masalah komputasi. Jurusan selanjutnya ialah teknik komputer. Bagi siswa yang lebih tertarik untuk memahami dan merancang perangkat komputasi, yang sebenarnya banyak peluang tersedia di bidang teknik komputer yang berkaitan dengan desain dan konstruksi komputer dan sistem berbaris komputer. Selanjutnya, sistem informasi. Bidang sistem informasi berfokus pada pengintegrasian teknologi ke dalam bisnis dan perusahaan lain untuk mengelola informasi mereka dengan cara yang efisien dan aman. Di bidang ini, teknologi dipandang sebagai instrumen untuk menghasilkan, memproses, dan mendistribusikan informasi. Oleh karena itu, fokus bidang adalah prinsip dan organisasi organisasi. Selanjutnya, teknologi informasi. Program teknologi informasi mempersiapkan siswa untuk memenuhi kebutuhan teknologi, komputer bisnis, pemerintah, perawatan kesehatan, sekolah, dan organisasi lainnya. TI memiliki penekanan pada teknologi itu sendiri, lebih dari informasi yang ditangani, teori baliknya, dan bagaimana merancang perangkat lunak keras dan perangkat lunak rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah disiplin pengembangan dan pemeliharaan sistem perangkat lunak besar. Program gelar SE terkait erat dengan program gelar ilmu komputer dan biasa ditawarkan dalam departemen yang sama. Faktanya, sebagai besar kurikulum ilmu komputer memerlukan 1 atau lebih kursus rekayasa perangkat lunak. Gelar SE dapat dianggap sebagai gelar khusus dalam batas-batas bidang ilmu komputer. Jurusan disiplin campuran. Institusi pendidikan tinggi telah merespon dengan menawarkan kursus atau program untuk jurusan multidisiplin. Beberapa contoh mengikuti bioinformatika, kecerdasan buatan, forensik komputer, kriptologi, dan banyak yang lainnya. Peluang karir. Pada tahun 2011, pencarian pekerjaan menggunakan istilah tersebut. Ilmu komputer menghasilkan dari 9.000 hasil penelusuran dengan lebih dari 40 pertandingan karir.
Artinya itu ilmu komputer tercantum dalam deskripsi pekerjaan atau dalam jenis gelar yang diinginkan dalam kursus yang berbeda. Perbedaan antara komputer elektronik dulu dan sekarang. Komputer elektronik pertama dibuat pada akhir tahun 1930-an oleh Dr. John Atansov, salah satu di university. Komputer awal ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen elektronik dasarnya. Kemajuan elektronik dalam perancangan dan pembuatan komponen elektronik menghasilkan komputer generasi baru yang jauh lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah daripada yang sebelumnya. Ya, mungkin hanya ini saja yang saya dapat simpulkan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.